Halo pemuda-pemudi yang doyan rebahan, gimana kabarnya? Semoga semuanya aman. Di video kali ini, gua akan menyajikan alur cerita dari film Jennifer's Body, di mana film ini bercerita tentang seorang wanita yang dijadikan persembahan untuk pemujaan setan. Gimana kelanjutan ceritanya? Yuk kita langsung masuk saja ke ceritanya. Di awal film, kita diperlihatkan dengan seorang pasien wanita rumah sakit jiwa bernama Anita Nidi Lesniki, atau yang biasa dipanggil Nidi. Nidi dimasukkan ke rumah sakit jiwa karena dia memiliki masalah mental dan mudah marah sehingga ia tidak bisa mengontrol emosinya. Selama di rumah sakit jiwa, Nidi sering melukai para penjaga yang menyebabkan dia sering dimasukkan ke ruang isolasi. Dahulu, Nidi adalah gadis normal yang pintar dan rajin yang tidak memiliki masalah mental. Namun, apa yang menyebabkan Nidi bisa masuk ke rumah sakit jiwa? Mari kita kilas balik ke dalam kehidupan Nidi sebelumnya. Nidi adalah seorang gadis yang pintar dan rajin, namun Nidi sering dianggap aneh oleh teman-temannya. Mungkin karena penampilannya yang culun dan kutu buku, serta dia tidak memiliki banyak teman. Nidi tinggal di sebuah kota terpencil bernama Devil's Kettle. Nidi memiliki seorang pacar bernama Chip dan juga sahabat bernama Jennifer. Jennifer adalah gadis yang sangat cantik dan dia juga anggota pemandu sorak di sekolahnya. Jennifer dan Nidi telah bersahabat dari masih kecil dan sampai saat ini pun mereka masih akrab layaknya saudara kandung. Bahkan teman-temannya sering beranggapan bahwa mereka berdua adalah pasangan lesbi. Suatu hari, Jennifer mengajak Nidi pergi untuk melihat band Low Shoulders tampil. Low Shoulders adalah band yang sangat disukai Jennifer, karena menurut Jennifer, vokalis bandnya sangat tampan. Band Low Shoulders akan tampil di bar yang bernama Melodyland. Nidi pun menerima ajakan Jennifer. Malamnya mereka berdua berangkat ke bar tersebut. Sesampainya di sana, mereka melihat para anggota band Low Shoulders sedang bersiap-siap untuk bernyanyi. Tak lama kemudian, mereka pun sedikit berbincang dengan vokalis Low Shoulders tersebut. Setelah sedikit berbincang, Jennifer berinisiatif pergi mengambil minuman untuk vokalis itu. Sementara Jennifer pergi, Nidi mendengar para anggota band sedang bergosip tentang Jennifer dan mengatakan bahwa Jennifer sudah tidak perawan. Karena kesal, Nidi pun menghampiri mereka dan langsung berkata bahwa Jennifer masih perawan. Tak lama kemudian, Jennifer datang dan Nidi langsung memberitahu Jennifer bahwa anggota band Low Shoulder adalah orang jahat. Saat konser berlangsung, semuanya berjalan dengan baik. Dan Jennifer terlihat sangat senang ketika melihat band kesukaannya tampil di depan matanya. Kemudian Nidi menyadari ada api yang muncul di atas panggung. Seketika, api pun membesar dan membuat Nidi panik. Dengan cepat, Nidi pun membawa Jennifer keluar dari bar. Beruntung mereka masih bisa selamat dari tragedi mengenaskan itu. Setelah keluar dari bar, tiba-tiba vokalis Low Shoulder mendatangi mereka berdua dan mengajak Jennifer untuk masuk ke dalam mobilnya. Nidi pun mencoba menghentikan Jennifer, namun Jennifer menyuruh Nidi untuk diam dan tidak ikut campur. Kemudian Nidi pun pulang dengan keadaan berjalan kaki dengan diiringi perasaan cemas dan takut jika terjadi sesuatu pada Jennifer. Dirinya merasa bahwa para anggota band akan melakukan perbuatan jahat pada Jennifer. Sesampainya di rumah, Nidi pun langsung menelepon pacarnya Chip dan menceritakan tentang semua kejadian yang ada di bar itu. Dari mulai kebakaran yang terjadi di bar dan semua tek-tek bengek lainnya. Nidi juga bercerita bahwa Jennifer diajak pergi oleh para anggota band yang membuatnya sangat khawatir dan cemas dengan keadaan Jennifer. Tiba-tiba, seseorang datang ke rumah Nidi pada malam hari. Nidi pun sangat ketakutan dan coba untuk melihat siapa yang datang. Betapa terkejutnya Nidi, ternyata yang datang ke rumahnya adalah Jennifer dengan keadaan penuh darah di tubuhnya. Tiba-tiba, Jennifer memakan daging mentah yang ada di kulkas Nidi. Beberapa saat kemudian, Jennifer langsung memuntahkan cairan hitam yang pekat. Nidi pun ketakutan sekaligus heran dengan apa yang terjadi dengan Jennifer. Setelah kejadian itu, Jennifer pun pulang ke rumahnya tanpa berbicara apapun ke Nidi.
Keesokan harinya, semua orang di sekolah mengetahui kejadian yang mengenaskan itu dan sangat sedih atas kebakaran hebat yang terjadi di bar Melodyland, yang menewaskan hampir seluruh pengunjung di sana. Bahkan berita itu sampai menjadi berita nasional. Namun di sisi lain, Needy terus memikirkan apa yang terjadi pada Jennifer. Tak lama kemudian, datanglah Jennifer layaknya seperti biasanya. Needy pun mendekati Jennifer dan bertanya tentang kejadian semalam saat Jennifer datang ke rumahnya dengan penampilan yang penuh darah. Mendengar hal itu, Jennifer pun dengan cepat membantah pertanyaan Needy dan menganggapnya hanya berhalusinasi. Setelah pulang dari sekolah, Needy bercerita pada Chip tentang kejadian semalam di mana Jennifer datang ke rumahnya dengan berlumuran darah. Di sisi lain, Jennifer pergi menemui Jonas yang sedang bersedih akibat kematian temannya dalam tragedi kebakaran bar. Dengan kecantikan wajah dan bodi semlehoinya, Jennifer menggoda Jonas untuk mengajaknya pergi ke hutan dekat sekolah. Jonas pun terpelongo dengan kecantikan dan bodi semlehoinya Jennifer. Tak pikir panjang, Jonas pun mengikuti Jennifer ke hutan. Nah, di sini Jonas berpikir mereka akan wenak-wenak. Namun, apa yang terjadi? Jennifer tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan dan langsung menerkam Jonas. Jonas yang tak percaya dengan apa yang dilihatnya langsung berteriak. Seorang guru yang mendengar teriakan Jonas berpikir jika muridnya sedang melampiaskan rasa sedihnya. Guru itu pun pergi ke arah teriakan itu untuk mengetahui apa yang terjadi. Betapa kagetnya guru itu dengan apa yang ia lihat. Ia menemukan tubuh Jonas dalam keadaan mengenaskan dengan perut tercabik-cabik. Setelah membunuh dan memangsa badan Jonas, Jennifer pun menjadi lebih cantik dan kuat dari sebelumnya. Di sisi lain, Chip mengajak Needy bertemu untuk memberitahu tentang Jonas yang mati mengenaskan. Needy pun kaget dan merasa bahwa kejadian ini bukanlah sebuah kebetulan. Sebulan kemudian, Jennifer mulai terlihat rusak ditandai dengan wajah pucat dan lemas serta rambut rontok seperti tidak ada gairah untuk hidup. Semacam orang baru putus cinta. Kemudian teman Needy yang bernama Colin tiba-tiba mengajak Jennifer pergi berkencan. Awalnya Jennifer menolak karena ia tak mengenal Colin. Tapi Needy berkata Colin itu lumayan ganteng. Lalu ia pun menerima ajakan Colin. Malamnya, Colin berangkat untuk berkencan dengan Jennifer. Tapi anehnya tempat yang ia datangi terlihat tak berpenghuni. Dalam keanehannya, Colin pun menemukan Jennifer di sebuah rumah dan langsung segera masuk ke rumah itu. Kemudian Jennifer menggoda Colin untuk berbuat wenak-wenak. Tapi kemudian Jennifer menggunakan kesempatan itu untuk memangsa Colin hidup-hidup. Di sisi lain, Needy dan Chip yang juga sedang wenak-wenak, Needy merasa sesuatu yang buruk telah terjadi. Ia pun menjadi tidak fokus dalam menahan serangan penetrasi Chip dan bergegas segera pulang ke rumahnya. Namun di dalam perjalanan ia menabrak Jennifer yang berlumuran darah. Sesampainya di rumah, ia pun langsung masuk dengan perasaan ketakutan. Kemudian ia memikirkan Jennifer yang bersikap aneh. Saat bersiap untuk tidur, tiba-tiba saja Jennifer sudah ada di sebelahnya. Needy pun kaget sekaligus bingung. Bagaimana bisa Jennifer berada di kamarnya? Sedangkan di perjalanan tadi, Needy menabrak Jennifer yang berlumuran darah. Jennifer pun memberitahukan kepada Needy apa yang sebenarnya terjadi kepada dia. Diawali pada saat kebakaran di bar Melodyland. Para anggota Low Shoulder yang mengajak dan membawa Jennifer pergi, awalnya Jennifer berpikir ia akan diajak untuk bersenang-senang dengan mereka. Tetapi yang terjadi adalah Jennifer dibawa ke tengah hutan dekat air terjun di sana. Mereka melakukan sebuah ritual dan menjadikan Jennifer sebagai persembahan ritual mereka. Ritual itu dimaksudkan agar mereka terkenal dan meraih popularitas. Ternyata para anggota Low Shoulder adalah pemuja setan dan mereka sengaja datang ke kota kecil seperti Devil's Kettle untuk mencari persembahan seorang gadis perawan. Ritual itu awalnya berjalan dengan lancar dan mereka pun mendapatkan popularitasnya. Tapi mengapa Jennifer masih tetap hidup? Sebenarnya Jennifer ini sudah tidak perawan lagi sejak masih SMP. Jadi setan yang menerima persembahan itu kini bersemayam di tubuh Jennifer. Sebenarnya Jennifer sudah mati dan tubuhnya dibuang di sana. Tapi dia hidup kembali karena di tubuhnya bersemayam setan.
Hal inilah yang membuat Jennifer terus memangsa manusia agar bisa terlihat cantik dan kuat kembali. Setelah di tubuhnya bersemayam setan, Jennifer yang bukan Jennifer seutuhnya pergi ke rumah Needy untuk menemuinya. Namun dalam perjalanan, Jennifer bertemu dengan satu orang yang selamat dari kebakaran bar Melodyland. Dia berkata pada saat itu ia sangat kelaparan sehingga ia pun memangsa orang itu. Setelah mengetahui semuanya, Needy pun bersedih karena tidak dapat menyelamatkan Jennifer. Lalu Jennifer pun berkata bahwa dirinya tidak akan menyakiti Needy. Jennifer pun bilang saat dirinya sudah tidak kelaparan, dia akan kembali seperti biasa bahkan lebih kuat dan cantik. Bahkan saat ia sengaja melukai tubuhnya, luka tersebut akan sembuh dengan sangat cepat. Setelah itu, Needy pun meminta Jennifer untuk pulang ke rumahnya. Keesokan harinya, Needy pun pergi ke perpustakaan sekolah untuk menyelidiki tentang apa yang terjadi pada tubuh Jennifer. Setelah membaca beberapa buku, Needy pun mengetahui bahwa Jennifer telah berubah menjadi Succubus. Succubus sendiri menjadi kuat setelah memangsa daging manusia. Cara untuk mengalahkan Succubus adalah dengan menusuk jantungnya saat mereka kelaparan atau dalam kondisi lemah. Setelah menemukan fakta ini dan cara untuk mengalahkannya, Needy pun bercerita pada Chip dan juga meminta Chip untuk tidak datang ke pesta dansa, karena bisa saja Jennifer akan mencari mangsa lagi. Meskipun telah mengetahui, Chip masih tidak percaya dan menganggap Needy sedang berhalusinasi. Kemudian Chip pun pergi. Para siswa pun mulai datang ke acara pesta dansa, termasuk Needy dan juga Jennifer. Needy pun berangkat ke pesta dansa sendirian karena ia ingin mengawasi Jennifer. Namun saat ia sampai di pesta dansa, Needy tidak melihat Jennifer. Sementara itu, Chip diam-diam pergi ke pesta dansa tanpa memberitahu Needy. Saat dalam perjalanan menuju pesta dansa, Chip telah ditunggu oleh Jennifer di suatu jalan. Kemudian Jennifer pun memfitnah Needy bahwa Needy dan Colin telah berselingkuh di belakang Chip. Mendengar hal itu, Chip pun merasa kecewa terhadap Needy. Kemudian Jennifer pun membawa Chip ke suatu tempat sepi dan dia pun mulai memangsa Chip seperti korban-korban sebelumnya. Tiba-tiba Needy merasakan sangat khawatir terhadap Chip. Dia pun lekas pergi ke rumah Chip. Namun sesampainya di sana, Needy tidak menemukan Chip di rumahnya karena Chip telah pergi ke pesta dansa secara diam-diam. Needy pun langsung berlari mencari Chip. Saat ia menemukan Chip, Chip sedang sekarat di mangsa Jennifer. Needy pun berusaha untuk menolong Chip dari jeratan Jennifer. Saat Jennifer sedang lengah, Needy pun menggunakan kesempatan itu untuk menyerang Jennifer. Jennifer pun terluka parah di perutnya. Ia pun langsung kabur terbirit-birit di tempat kejadian. Setelah Jennifer pergi, Chip pun meninggal di tempat karena dirinya kehilangan banyak darah. Needy pun sangat sedih atas kematian Chip oleh Jennifer. Dengan penuh rasa amarah, Needy pun mencari Jennifer untuk membalaskan kematian Chip pacarnya. Terjadilah pertarungan antara Jennifer dan Needy. Di dalam pertarungan itu, Needy mendapat gigitan dari Jennifer. Tak lama setelah itu, Needy langsung menyerang Jennifer tepat menuju jantung Jennifer. Dan pada akhirnya, Jennifer pun benar-benar meninggal di tempat. Saat itu terjadi, ibu Jennifer tiba-tiba datang ke kamar Jennifer karena sangat berisik dan gaduh. Betapa kagetnya ibu Jennifer karena Needy telah membunuh Jennifer. Setelah kejadian itu, Needy pun dibawa ke rumah sakit jiwa. Tanpa disadari, karena Needy mendapat gigitan dari Jennifer yang saat itu bersemayam setan pada diri Jennifer. Jadi apabila ada manusia yang tergigit dan masih hidup, maka ia akan mendapatkan sebagian kekuatan setan itu. Hal itulah yang membuat Needy bisa terbang dan dengan mudah menghancurkan apapun yang ada di depan dia. Needy pun kabur dari rumah sakit jiwa dengan sangat mudah. Di akhir film, Needy memutuskan untuk pergi ke tempat Low Shoulder untuk membunuh seluruh anggotanya dengan sangat sadis dan cerita pun selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.